Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Kalam Jumat TV MUI Kota Bekasi yang saya banggakan, alhamdulillah patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita berikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiah. Kaum muslimin jamaah Kalam Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema keistimewaan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini mengkanter pendapat kaum Yahudi yang pada waktu itu menghitung ataupun membuat kalender dengan 13 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang merupakan ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat ataupun ketetapan yang lurus. Maka pada bulan-bulan tersebut janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian. Kaum muslimin pemirsa Kalam Jumat TV MUI Kota Bekasi yang saya banggakan, bahwa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, war Rajab. Zulqa'dah artinya yang mempunyai tempat duduk, bahwa pada saat itu bahwa orang-orang jahiliyah mereka setiap bulan Zulqa'dah mereka tidak bepergian, mereka bersantai, mereka duduk-duduk dengan membawa kursi-kursi mereka, dengan membanggakan nasab mereka, membanggakan syair-syair mereka, dan juga membanggakan kedermawanan mereka. Maka di bulan-bulan lain yang biasanya mereka berniaga ke Syria, ke Irak, ke Yaman dan Semenanjung Arabia, akan tapi di bulan Zulqa'dah ini mereka bersantai. Mereka akan menunggu kafilah-kafilah dari luar untuk datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Maka mereka berpesta pora ataupun mereka bersukaria, mereka kumpul yang disebut dengan Sauku Ukaz, yakni pasar ukaz. Pasar ukaz bukan hanya seperti yang kita gambarkan sekarang, hanya sebatas orang jual beli dalam perdagangan, tetapi di pasar ukaz itu mereka menampilkan puisi-puisi, menampilkan syair-syair mereka dengan berbagai macam, dengan berbagai keindahan-keindahan yang disebut dengan syair jahili. Karena pasar ukaz sekali lagi bukan hanya tempat perdagangan, akan tetapi juga tempat politisi, tempat para penyair dan sebagainya kumpul di pasar ukaz yang kurang lebih terkadang 15 sampai 20 hari. Mereka menikmati tersebut. Dan
syair-syair yang bagus, kemudian mereka bawa dan mereka gantungkan di dinding Baitullah, di dinding Ka'bah. Inilah hasil penyair-penyair mereka dari berbagai kelompok ataupun dari berbagai suku. Maka itu salah satu kelebihan daripada bulan Zulqa'dah, atau orang kita menyebutnya bulan Hafid, ya. Akan tapi bangsa kita ataupun orang kita terkadang salah pengertian. Bulan Hafid, ya, bulan kejepit. Mereka tidak mau mengadakan resepsi pernikahan ataupun mengadakan rame-rame untuk di bulan Hafid, karena istilahnya bulan ini bulan kejepit, bulan sial. Padahal bulan tidak ada yang sial, akan tapi orangnya. Oleh karena ini perlu kita luruskan di dalam kepercayaan ataupun keyakinan umat Islam. Kemudian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Zulhijjah, di mana orang-orang sejak dulu mereka melaksanakan ibadah haji, meskipun barangkali secara ritualnya ataupun rukunnya berbeda dengan sekarang sesuai dengan aturan pada saat itu. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat tua umurnya, bahkan mungkin melebihi tuanya daripada manusia, karena sebelum Nabi Adam alaihissalam malaikat pun melaksanakan tawaf di Baitullah. Kemudian dengan juga diikuti oleh para anbiya, para rasul, dan yang diawali oleh Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kita tahu di dalam sejarah kaum Nabi Hud, mereka yang begitu posturnya besar, tenaganya kuat, kemudian dengan kecongkakannya mereka ibadah, menyembah berhala dan sebagainya, kemudian tidak mengikuti seruan daripada Nabi Hud, maka mereka mendapatkan musibah yang luar biasa. Ketika musibah itu belum turun, artinya baru dikasih panas selama 3 tahun, maka mereka mengutus delegasi 70 pemuka-pemuka, baik itu pemuka agama maupun juga orang-orang kaya pada saat itu, untuk pergi ke Baitullah, pergi ke Mekah, yakni mereka berdoa untuk mohon kepada yang kuasa agar negeri Iram itu adalah diselamatkan dari adab Allah. Karena mereka adalah negara Iram zatil imad alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini adalah di bulan haji. Selain terus kemudian dilanjutkan oleh umat setelah datangnya agama Islam, dan alhamdulillah sampai hari ini ibadah haji merupakan dambaan bagi seluruh umat manusia. Dan di dalam bulan haji itu kita kenal sejarah juga di mana peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diabadikan dengan penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, Syahrul Muharram, bulan yang dimuliakan, karena di bulan Muharram ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Ibrahim, diturunkannya kitab Taurat, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan juga di bulan Muharram kita ada yang sebut dengan puasa Asyura dan Tasu'a dan Asyura, yang ini menjadi satu amal ataupun kegiatan amal soleh bagi umat muslim. Dan Asyura, Tasu'a dan di bulan Muharram ataupun yang dikenal di kita itu dengan bulan Sura, ya. Bulan Sura ini adalah di Indonesia, bahwa bulan Sura itu bulan juga yang dimuliakan. Kita kenal di Jawa ada istilah gerbek sura, bahkan orang perfilman pun membuat ada yang namanya film satu Asyura. Dan umat Islam sebagian ada yang membuat bubur, namanya bubur sura. Bubur ini sebetulnya adalah budaya dari orang-orang Persia yang masuk ke Indonesia. Mereka bikin bubur yang disebut dengan bubur sura. Salah satu bukti bahwa dari Persia masuk ke Indonesia kita lihat pada pelajaran ataupun ejaan-ejaan yang diajarkan kepada
orang ataupun orang Indonesia, kalau ejaan yang kita kenal dari Arab ada seperti alif wa fathah, alif wa kasroi, alif domah u, iu. Tapi orang Persia dia mengatakan alif jabar a, alif PSI, alif domo dan sebagainya. Jadi ini salah satu bukti bahwa itulah kebudayaan yang masuk ke Indonesia, karena bahwa di Indonesia itu berbagai macam budaya masuk ke Indonesia. Maka di bulan Muharram yang kita tahu bahwa kita disunahkan ada yang namanya puasa Tasu'a Asyura. Yang terakhir adalah di bulan Rajab. Dikatakan Rajabul Asam, dan ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu pada di bulan Rajab yang sebentar lagi tanggal 27 Rajab biasanya umat muslim banyak mengadakan kegiatan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj yang dilakukan, yang pernah di peristiwa ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada peristiwa itulah peristiwa yang sangat monumental. Allah tidak hanya melalui wahyu seperti anjuran-anjuran yang lain ataupun kewajiban-kewajiban lain seperti puasa, zakat dan sebagainya, akan tetapi peristiwa melakukan ataupun mengerjakan sholat, Allah Subhanahu wa taala langsung merintahkan Rasulullah untuk Isra dan Mi'raj dan sampai menembus alam yang lain, sehingga para malaikat tidak bisa melangkahkan kaki untuk bertemu pada alam tersebut kecuali Rasulullah SAW. Artinya bahwa sangat pentingnya sholat, karena pada saat itulah ketika kita sholat, itulah komunikasi yang efektif antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini ada satu fadilah yang luar biasa, di antaranya banyak membaca istighfar sebagaimana sudah dianjurkan, seperti kalimat Rabbik firli warhamni wa tub alayya, dan juga banyak-banyak membaca sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inilah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan-bulan tersebut hendaklah kita banyak beramal soleh karena akan dilipat gandakan sesuai pada waktunya, yaitu bulan-bulan yang mulia. Nah, demikian kalam Jumat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.